Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Yasin. Ini sampai pada ayat yang berikutnya, ayat ke-12 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ya. Dan kami yang mencatat bekas-bekas yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguh kamilah ya, sungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang menulis, dan kami yang mencatat ya apa yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka, bekas-bekas kaki mereka, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang nyata ya, dalam kitab yang nyata. Baik, ini ayat ke-12 ya. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang perumpamaan orang-orang yang tidak beriman, bahwasanya mereka seperti ada aglal fi anakihim ya, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Ja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan, di depan ada penutup, belakang penutup ya. Intinya mereka tidak akan beriman. Maka setelah itu Allah mengatakan juga, innama tunziru man ittaba'a dzikra, sungguhnya yang mendapat peringatan adalah orang yang mengikuti Al-Qur'an ya, wa khasyar rahmana bil ghaib, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dua model manusia ya. Sebelumnya Allah sebutkan dua model manusia, yang beriman dan yang tidak beriman ya. Sebelumnya Allah sebutkan dua model manusia, yaitu yang beriman dan tidak beriman. Nah, bagaimana mereka setelah ini? Mereka ini nanti akan dibangkitkan. Nasib mereka akan dibangkitkan. Dua-duanya akan dibangkitkan. Dan yang membangkitkan, siapa membangkitkan hanyalah Allah. Makanya di sini ada dhamirul fasl, inna nahnu. Sebenarnya cukup inna nuhyil mauta. Inna nuhyil mauta sudah jumlah yang mustaqimah dalam bahasa Arab, yaitu kalimat yang sudah tepat.
Tapi di tengah-tengahnya ada tambah inna, sungguhnya kamilah, ada kami di sini. Ini namanya dhamirul fasal untuk memberi taksis bahwasanya ini untuk apa? Hanya kamilah yang membangkitkan ya. Taksis ya. Pengkhususan taksis ya. Jadi hanya Allah yang bisa membangkitkan, tidak selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa membangkitkan. Ini sekaligus dua tujuan. Allah ingin menjelaskan bahwasanya dua model manusia tersebut akan dibangkitkan. Yang kedua juga untuk membantah orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa man hadu mab'utsin. Ini hanyalah kehidupan dunia, kami hidup, kami mati. Lihat, ada orang meninggal, nanti ada yang baru lahir lagi. Demikian kehidupan dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Maka Allah jelaskan, nahnu nuhyil mauta, kami akan bangkitkan. Semuanya yang beriman tidak beriman akan bangkitkan. Ada hari namanya hari pembalasan. Oleh karena surat Yasin nanti juga fokus tentang membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, terutama di akhir dari surat Yasin. Insyaallah akan sampai, mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya. Inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan mati, orang-orang yang mati. Di sini umum ya. Mencakup umum, mencakup seluruh yang mati. Umum. Seluruh yang mati. Bahkan sebenarnya mengatakan termasuk jin-jin, termasuk kalau malaikat ada yang mati, kalau hewan-hewan ada yang mati, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat. Kami di sini berarti kan kami maksudnya apa? Di sini ada wallahu alam, maksudnya adalah malaikat, yaitu malaikat. Karena malaikat yang mencatat. Terlebih lagi Allah menggunakan fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Kami mencatat ya, situ naktubu. Yang menunjukkan sedang ya. Kami mencatat ma qaddamu, apa yang sedang apa yang telah mereka kerjakan. Yaitu malaikat, dan ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada kiraman, malaikat-malaikat yang mulia, katibin yang mencatat. Ya. Am tahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun ya. Bahwasanya malaikat-malaikat kami mencatat ya. Wa rusuluna ladaihim yaktubun ya. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan bahwasanya malaikat yang mencatat ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, malaikat mencatat setiap perkataan yang terucapkan. Jadi malaikat mencatat semuanya, termasuk apa yang dikerjakan dan bekas-bekas kaki mereka. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna ma qaddamu wa atharahum ya. Apa makna ma qaddamu wa atharahum ya? Ada beberapa pendapat ya. Beberapa pendapat di kalangan ulama ya. Ada yang mengatakan ya, tapi ini sebenarnya kebanyakan adalah khilaf tanawwu, ya, kebanyakannya khilaf tanawwu ya. Ada yang mengatakan ma qaddamu wa atharahum, maksudnya adalah qaddamu yaitu kebaikan, atharum maksudnya keburukan. Ya, misalnya pendapat yang mengatakan ma qaddamu ya maksudnya kebaikan, atharahum maksudnya keburukan. Ada yang mengatakan pendapat kedua ma qaddamu maksudnya adalah semasa hidup. Kemudian atharahum maksudnya setelah meninggal, wafat. Ada yang mengatakan ma qaddamu wa atharahum maksudnya adalah amal yang dikerjakan maupun bekas kaki, bekas jejak kaki. Maksudnya ini adalah mencatat umum, mencakup kebaikan dan keburukan. Ya. Sampai yang detail pun
yang detail tidak nampak pun tercatat. Itu maksudnya. Sebelumnya di sini Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu. Ma di sini adalah isim mausul ya. Artinya apa ya? Ma isim mausul yang umum artinya apa saja. Isim mausul apa? Ya memberikan faedah keumuman. Semuanya dicatat, besar maupun kecil. Besar ataupun kecil ya. Ya. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Surat Al-Kahfi. Mereka mendapati catatan amal yang tidak meninggalkan apapun. Saghiratan wala kabiratan, kecil maupun besar illa ahsaha, kecuali semuanya dicatat. Semua tercatat. Makanya kalau kita lihat bahwasanya dalam amalan kita semua tercatat. Ma yalfidhu min qaulin, satu ucapan saja, satu lafaz tercatat. Ya'lamu kha'inatal a'yun, tidaklah lirikan mata pun tercatat. Pendengaran yang kita dengar juga tercatat. Apapun yang kita lakukan tercatat secara detail. Jadi di sini umum. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapati apa yang mereka lakukan semuanya hadir. Ucapan, perbuatan, pandangan, pendengaran, hati, semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in. Hari di mana setiap jiwa akan mendapati apa yang dia lakukan, kebaikan maupun keburukan akan hadir di hadapan dia. Di sini yang malaikat catat umum, ya, tidak ada sedikit pun yang lewat, ya. Karena terkadang ada perkara yang kelihatannya sepele, tapi ternyata besar di sisi Allah. Baik kebaikan maupun keburukan. Ada perkara yang kelihatannya sepele, tapi ternyata besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya dikatakan, Inna rajula yatakallam bi kalimatin la yulqi laha balan. Yahubiha fi nari jahannam sab'ina kharifan. Sesungguhnya seorang mengucapkan satu perkataan yang dia tidak pedulikan, yang ternyata mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Dan sebaliknya seorang mengucapkan satu perkataan menurut dia tidak ada nilainya, ternyata mengangkat derajatnya. Oleh karenanya tercatat semua, malaikat catat semuanya. Karena bisa jadi perkara kelihatannya sepele ternyata besar, ya. Maka semua dicatat. Ma qaddamu wa atharahum. Inilah kira-kira perkataan kalau kita buka tafsiran para salaf ya tentang makna ma qaddamu atharahum. Ada yang mengatakan ma qaddamu maksudnya adalah kebaikan, athar maksudnya keburukan. Ma qaddamu maksudnya semasa hidup, athar adalah setelah wafat. Ma qaddamu atharahum maksudnya amal yang dikerjakan tercatat sampai bekas jejak kaki pun dicatat. Dan datang dalam hadis Tirmidzi dan yang lainnya, asal dalam Sahih Bukhari, asal dalam Sahih Muslim, ya. Ketika Banu Salimah itu para sahabat yang tinggal di daerah Masjid Al-Qiblatain, itu namanya kampung Bani Salimah. Ya, sebagian mereka itu kan jauh dari Masjid Nabawi, entah berapa kilo ya, mungkin 5 kilo kayak atau agak jauh, lumayan jauh ya. Kemudian mereka ingin pindah rumah supaya dekat dengan Masjid Nabawi, supaya mereka bisa sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Banu Salimah, "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di rumah kalian, akan dicatat jejak kaki kalian." Athar dalam bahasa Arab ini jejak kaki. Bukan langkah khutwah, ya. Ada yang menafsirkan athar di sini khutwah, langkah kaki. Namun sebagian ulama seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala menafsirkan bahwasanya athar adalah bekas jejak kaki, dan itu diriwayatkan dari para salaf, ya. Di antaranya dari Umar bin Abdul Aziz dan juga dari Qatadah bin Di'am As-Sadusi. Qatadah bin Di'am As-Sadusi keduanya menafsirkan athar di sini dengan zahirnya. Athar adalah bekas jejak kaki. Kalau kita berjalan kan ada bekas tersebut kalau di padang pasir akan kelihatan. Namanya athar. Di padang pasir ada langkah kaki kita. Tetapi athar tersebut cepat hilang. Kenapa? Ditiup angin. Sehingga hilang bekasnya. Kalau kita jalan di tanah air kita ya tidak ada bekasnya, kecuali di becek. Kalau jalan biasa nggak ada bekasnya. Tapi itu ada sebenarnya, meskipun tidak nampak oleh kita. Dan mudah sekali ditiup angin, ya. Tetapi itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Aziz mengatakan, ya, "Lau kana Allahu tarikan li ibni Adam syai'an
la taraka ma afat alaihi riyahu min atharihi. Kalau seandainya Allah meninggalkan pencatatan sedikit pun, Allah akan tinggalkan bekas jejak kaki. Tapi Allah tidak tinggalkan, Allah catat kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jangankan langkah kakinya, khotowatnya, bukan. Bahkan bekas pijakannya yang sudah tertiup angin, kata Umar bin Aziz, dan juga kata Qatadah bin Di'amah Sadusi, rahimahumullah, bahwasanya itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bekas kaki ini yang merupakan langkah kaki menuju kebaikan atau menuju keburukan dicatat oleh Allah, bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana ucapan, bagaimana dengan torehan tangan, bagaimana ketikan, bagaimana komentar, dicatat yang jelas-jelas kelihatan. Wong asar saja ditiup oleh angin sudah hilang, masih tercatat. Makanya kalau kita bikin status-status, kita sudah hapus, sudah delete, tetap aja masih tercatat. Terlanjur tercatat. Tercatat mau diapain? Sama bekas langkah kaki, kita sudah langkah ketiup angin, masih tercatat, kata Umar bin Aziz dan Qatadah bin Ahmad Sadusi rahimahumullah ta'ala. Oleh karenanya, ini menunjukkan bahwasanya semua tercatat. Makanya tadi saya katakan di sini al-mausulah, mencatat semuanya, bahkan bekas langkah kaki yang sudah terhapus jejaknya masih tercatat. Ya. Baik kebaikan maupun keburukan, ini mencakup kebaikan maupun keburukan. Ya. Dua pendapat ini, ya. Kalau kelihatan umum, ya, mencakup kebaikan dan keburukan. Dan ini namanya khilaf tanawwu, beda ungkapan saja. Yang saya ingin sampaikan juga di masalah tafsir yang kedua ini, ya. Ma qaddamu, yaitu amalan ketika masih hidup, wa atharum setelah wafat. Setelah wafat. Ini juga salah satu tafsir. Man sanna sunnatan hasanatan, ya. Barang saya melakukan suatu contoh yang baik, ya. Falahu ajruha wa ajru man tabi'aha ila yaumil qiyamah. Barang siapa membuat satu contoh yang baik diikuti oleh orang, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sama sekali. Itu di antara asar. Asar banyak. Oleh karenanya seorang harus sadar bahwasanya yang dicatat bukan begitu dia meninggal selesai pencatatan. Enggak. Begitu dia meninggal masih ada pencatatan selanjutnya. Selanjutnya apa? Asar dari kehidupan dia selama dia hidup. Kalau ada dampak setelah itu pun dicatat. Jadi asar di sini maknanya dampak dari kehidupan dia. Setelah dia meninggal, adakah dampak dari setelah dalam kehidupannya selama ini dia jalani 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Adakah dampaknya? Dampaknya itu dicatat oleh malaikat. Bukan cuma selama dia, bukan berarti kalau dia meninggal selesai, catatan ditutup. Enggak. Masih dilanjutkan. Kecuali enggak ada dampak sama sekali. Kalau dampaknya masih dilanjutkan. Masih dilanjutkan. Allahul musta'an. Oleh karena seorang waspada, ya, hendaknya dia memberikan asar dampak kebaikan setelah dia meninggal dunia. Jangan sampai setelah dia meninggal ternyata yang ada dampak keburukan. Makanya asar di sini termasuk amalan jariyah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah terus dicatat. Yang kedua, ilmu yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Dia dakwah, dia menyebarkan buku-buku Islami dan yang lainnya. Dicatat. Meskipun dia sudah meninggal. Walun salih yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh mendoakannya. Meskipun dia sudah meninggal, tetap terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang berusaha mendapatkan umur kedua, kata istilah para ulama. Al-umur tsani, umur kedua. Kita hidup mungkin gak lama, kalau sampai 50 tahun. Belum tuh sampai. 40, 50, 60, apalagi musim penyakit seperti ini, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Sahabatnya tiba-tiba meninggal tanpa diduga sama sekali, ya. Oleh karenanya kita harus ada planning untuk menyediakan umur kedua. Bagi Anda yang memiliki ilmu, tebarkan ilmu. Bagi Anda yang memiliki harta, jangan lupa untuk berinfak, untuk wakaf misalnya, untuk menyekolahkan orang-orang untuk bisa menuntut ilmu misalnya. Jadi berpikir, ini pembahasan di sini bagaimana cara kita memiliki wakaf atau ilmu umur kedua setelah kita meninggal dunia. Dan waspada, demikian juga ini berlaku pada kebaikan, berlaku juga pada keburukan. Seorang sudah meninggal, ternyata dia meninggalkan keburukan, dia ngajari kemaksiatan, dia ngajari bid'ah, dia ngajari kesyirikan, dia membela kebatilan padahal dia tahu itu kesalahan. Dia bela, ya. Maka setelah dia meninggal, catatan amal tidak tertutup, masih berjalan terus. Yang dicatat keburukan. Catat keburukan. Seperti orang-orang yang menyebarkan
film-film yang tidak benar, menjualkan lagu-lagu yang tidak benar, keharaman, maksiat-maksiat sebarkan di medsos dan terus sampai legenda ya, sampai legenda ya. Legend. Maksiat legend. Maksiat legend ya, kemudian Allah musta'an ya. Orang masih nonton. Mungkin dia sudah meninggal, orang masih nonton. Orang masih lihat, orang masih melantunkan lagu-lagunya yang itu maksiat, misalnya musik-musiknya masih dengarkan. Legend. Ya. Jalan terus. Catatan maksiat jalan terus. Wal iyadzubillah. Kata Allah, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami telah kumpulkan, itu kami catat. Di sini Allah menggunakan fi'il madhi. Ahsaynahu, di sini fi'il madhi. Maksudnya pas. Ya. Untuk maksudnya menunjukkan dalam kitab yang nyata. Di sini ada kitab nyata, di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya adalah al-lawh al-mahfuz. Ada yang mengatakan suhaif al-a'mal. Lauhil mahfuz. Ada yang mengatakan catatan amal. Imam disebut imam karena dia marja, tempat kembali, seperti imamul musallin, tempat orang salat. Makmum kembali kepada dia, namanya imam ya. Sama seperti tempat kembali, sumber misalnya, atau seperti imam muslimin, misalnya pemimpin kaum muslimin disebut imam karena tempat kembali, orang-orang mahkumin, rakyatnya kembali kepada dia, namanya imam. Sama imam mubin maksudnya adalah buku tempat kembali, apa itu lauhil mahfuz ataukah catatan amal, karena ketika dihisab yang menjadi masdar atau menjadi barometer patokan adalah catatan tersebut, maka disebut dengan imam. Disebut dengan imam. Bukan seperti orang Syiah mengatakan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami kumpulkan di Ali bin Abi Thalib. Imam maksudnya Ali bin Abi Thalib. Ini enggak benar. Imam sini maksudnya secara bahasa marja, tempat kembali ya. Mubin nyata ya. Ini ada juga dua kemungkinan. Mubin ini sudah pernah kita sampaikan. Mubin ya bisa dari fi'il rubai sehingga dari abana. Abana mubin ya. Artinya menjelaskan. Abana mubin artinya menjelaskan. Bisa artinya dari fi'il sulasi, artinya bana mubin. Sama, dua-duanya boleh, yaitu jelas, maknanya jelas. Kalau ini membutuhkan objek, ini tidak membutuhkan objek. Jadi bisa diartikan dua-duanya bisa jadi ini semuanya telah kami kumpulkan di kitab yang menjelaskan atau kitab yang jelas. Dua-duanya makna boleh sebelum dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam tafsirnya rahimahullahu taala. Ini ayat 12. Untuk menjelaskan kita hati-hati bahwasanya hidup ini ada kelanjutannya dan semua yang kita ucapkan, yang semua kita lihat, yang semua kita dengar, yang semua kita lakukan, yang dalam hati kita semuanya tercatat. Tidak ada yang luput dan akan ada balasannya. Bahkan catatan amal belum selesai kalau kita sudah meninggal. Ternyata kehidupan kita punya dampak setelah kita meninggal dunia. Malaikat terus mencatat. Maka seorang persiapkan dirinya untuk umurnya yang sekarang dan juga umur keduanya kalau dia sudah meninggal ya. Artinya subhanallah sebagian orang diberi berkah sampai dia punya wakaf ya. Sampai dia sudah meninggal tahun lalu masih ada ya. Masih ada. Sampai misalnya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada bagi sebagian harta buat para pelajar di Masjid Nabawi. Yang membagikan ini dia sudah meninggal mungkin ratusan tahun lalu. Dia dulu punya rumah atau punya pasar di sekitar Masjid Nabawi, kemudian karena perluasan Masjid Nabawi diganti oleh negara, kemudian dijadikan apartemen, disewakan, yang sewanya itu hasilnya dulu waktu dia masih hidup dia bilang semua hasilnya diberikan kepada penuntut ilmu di Masjid Nabawi. Dan itu tiap tahun dibagi kepada para penuntut ilmu ya. Berdasarkan data. Artinya dia sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, dia punya wakaf produktif yang harta tersebut mesti mengalir kepada dia ya. Subhanallah ya. Saya pernah juga ketemu dengan salah seorang habib ya, teman saya. Ada hotel di sana, saya tidak ingin sebut namanya. Di hotel ini adalah wakaf yang bangun adalah para habaib atau para asyraf yang hasil diwakafkan kepada para
habaib ya. Teman saya bilang saya juga dapat setiap tahun dari hotel ini, subhanallah. Dia dapat, artinya bagaimana pahala mengalir terus. Saya juga punya teman dari Maghrib, pernah saya antar bareng dia sama dia pergi ke suatu tempat pembagian uang buat orang-orang yang tinggal di Madinah yang berasal dari negara tertentu, dan dia dapat. Dan itu orang sudah meninggal mungkin ratusan tahun lalu. Tapi sama dia punya wakaf produktif yang orang masih merasakan manfaat dari apa yang dia sumbangkan ya. Jadi subhanallah, catatan amal masih terus mengalir meskipun orang yang sudah meninggal. Seorang cerdas, kita hidup cuma sekali, maka seorang melakukan semaksimal mungkin apa yang bisa dilakukan untuk kehidupannya di dunia dan kehidupannya setelah dia meninggal dunia. Dia punya ilmu, sebarkan ilmu yang benar, tapi jangan ilmu yang ngawur ya. Kalau dia punya harta, maka dia pikirkan bagaimana dia bisa beramal soleh. Dia dikubur, sementara pahala terus mengalir. Bukan sebaliknya, dia dalam kubur, dia sudah tidak bisa beramal, tidak bisa beraktivitas, sementara dosa-dosa terus mengalir. Waliyadzubillah ya. Hati-hati, di sana ada umur kedua untuk kebaikan, di sana ada umur kedua untuk kemaksiatan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat berikutnya berbicara tentang kisah Ashabul Qaryah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Itu buat bagi mereka, bagi orang-orang Quraisy, tentang perumpamaan ya, ashabal qaryah, tentang penduduk suatu negeri. Idh ja'ahal mursalun, ketika negeri tersebut didatangi oleh mursalun, para rasul. Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Tatkala kami mengutus kepada penduduk negeri tersebut dua orang utusan, fakadzabuhuma, lantas mereka berdua didustakan oleh kaumnya. Fa'azzaznaha bithalith, lalu kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Sungguhnya kami ini adalah para rasul diutus kepada kalian. Win, tolong dihapus. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka menjawab ketika tiga rasul ini sampai kepada mereka, penduduk kampung itu menjawab, ma antum illa basyarum mithluna, tidaklah kalian kecuali hanyalah manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai', sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu, tidak ada wahyu yang diturunkan. In antum illa takdzibun, sungguhnya kalian hanyalah berdusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para rasul ketika dituduh berdusta, mereka bertiga berkata, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Sungguhnya Rabb kami mengetahui kami ini adalah utusan untuk kalian. Wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Dan tidaklah bagi kami kecuali hanya kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Apa jawaban mereka? Qalu inna tatayyarna bikum. Sungguhnya kami ini bernasib malang karena kalian. Kami bernasib malang karena kalian datang kepada kami. La illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti wahai tiga orang kalian para rasul ini, lanarjumannakum, sungguh kami akan merajam kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kalian benar-benar akan merasakan adab yang pedih dari kami. Para rasul menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Sungguhnya nasib malang kalian adalah bersama kalian karena kalian sendiri. A in dzukirtum, apakah kalian jika diberi peringatan kalian mengancam kami, ya. Bal antum qaumum musrifun. Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ini maksud dari cerita ini Ashabul Qaryah. Allah menyuruh Nabi SAW memberi perumpamaan kepada orang Quraisy karena mereka disampaikan. Ini kan kita bilang surat Yasin, surat Makkiyah yang turun kepada Nabi SAW ketika Nabi masih di Mekah. Nabi disuruh menyampaikan kepada orang Quraisy tentang perumpamaan ini. Ada perumpamaan suatu negeri yang diutus oleh Allah SWT, diutus Rasul kepada mereka. Kemudian negeri ini kemudian akhirnya mendustakan para Rasul tersebut dengan syubhat-syubhat yang sama sebagaimana syubhat-syubhatnya orang Quraisy. Ya,
Akhirnya Allah mengirimkan azab kepada mereka. Allah mengirimkan azab kepada penduduk negeri tersebut karena mereka mendustakan para rasul yang Allah utus ya. Agar orang-orang Quraisy mengambil pelajaran dari kisah Ashabul Qaryah ini. Baik. Siapa mereka ini 3 rasul ini ya. Kemudian di mana negeri tersebut ya. Baik, kita jelaskan tentang perselisihan para ulama. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. Tapi perhatikan di sini, kata Allah, berilah perumpamaan kepada mereka. Berilah kepada mereka perumpamaan. Tentang ashabul qaryah, tentang penghuni suatu negeri. Ja'ahal mursalun, ketika didatangi para rasul. Ketika didatangi para rasul. Iz arsalna ilaihim 2, tatkala kami utus kepada mereka 2 rasul. Fakadzabuhuma, namun mereka mendustakan, maka mereka pun mendustakan 2 rasul tersebut. Fa'azzazna bithalits, kami kuatkan dengan yang ketiga. Maka kuatkan 2 rasul tersebut dengan rasul yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, dan mereka berkata sesungguhnya kami diutus kepada kalian. Baik, kita kembali. Berilah, yaitu perintah kepada Nabi SAW, yaitu wahai Nabi. Kepada mereka, kepada kaum Quraisy yang membangkang karena ayat surat Yasin Makkiyah. Masalah perumpamaan ashabul qaryah, penghuni suatu negeri. Negeri ini mana? Di mana? 2 ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf ya. Ada yang mengatakan tidak perlu dibahas. Yang pertama tidak perlu dibahas karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ini metode sering ditempuh oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau enggak ada ngapain dibahas ya? Dalilnya kalau ada ya, kalau enggak ada. Dia ada dalam Al-Qur'an tidak disebutkan, dalam hadis yang sahih pun tidak ada. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mayoritas ulama mengatakan adalah Antiokhia ya. Apa bahasa Inggrisnya? Antiokhia ya. Di Turki. Antiokhia ya. Di Turki yang itu daerah ya di sana. Kebanyakan ulama mengatakan ini adalah Antiokhia ya. Negeri ini ya. Idz ja'ahal mursalun. Para rasul di sini juga ada khilaf di kalangan ulama. Rasul khilaf, 2 pendapat. 2 pendapat. Dan ini khilafnya tadad, khilaf tadad di khilaf yang kontradiktif. Kita perlu merojihkan. Ya, yang pertama mengatakan para hawariyun,
Itu para utusan atau murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang kedua adalah para rasul, para utusan dari Allah. Rasul dari Allah. Yang mengatakan mereka adalah para hawariyun, sebagian salaf seperti Syuaib al-Jabai, ya. Sebagian diriwayatkan dari Ibnu Jurayj, kemudian dari Wahab bin Sulaiman, dari Syuaib al-Jabai, ya. Dia mengatakan, ini dari Qatada juga, dia mengatakan bahwasannya 2 orang diutus ke Antioquia, 2 murid atau 2 utusan Nabi Isa. Yang diutus adalah siapa? Adalah Yohanna dan Syam'un, yaitu Simon, ya. Kemudian diperkuat dengan yang ketiga, dikuatkan dengan Rasul ketiga. Dikuatkan Rasul ketiga, yaitu Bulus. Ini disebut dalam sebagian buku tafsir, dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir Ibnu Katsir, Asy-Syaukani, dalam tafsir Khazin, banyak. Mereka menyebutkan ini pendapat sebagian salaf. Ini pendapat dari Qatadah, ya. Pendapat. Kemudian juga dari tadi Syuaib al-Jabai. Ada yang menulis gini, al-Jabai. Ya, Syuaib al-Jabai. Tabi'in. Pendapat yang kedua, bahwasanya ini dari Ibnu Abbas, dari sahabat, ya, bahwasanya yang disalah para rasul dari Allah. Jadi para rasul sebagaimana rasul-rasul yang lain 3 orang. Ada yang mengatakan nama mereka adalah Shadiq, kemudian Masduq yang rasul kedua, dan yang ketiga adalah Shalum, ya. Shalum, 3 rasul. Shadiq, Masduq dan Shalum, dan mereka tentunya bukan murid Nabi Isa, tapi ini adalah sebelum zaman Nabi Isa. Kalau ini setelah Nabi Isa diangkat. Alaihissalam diangkat. Ini 2 pendapat. Mana pendapat yang lebih kuat dari 2 pendapat ini? Ingat, khilafnya sini khilaf tadad. Satu mengatakan para rasul utusan Allah, satu mengatakan para rasul utusan Nabi Isa alaihissalam. Kotanya kota Antioquia, ya. Yang jadi masalah, kita dapati sebagian orang-orang Nasara, mereka berdalil. Kata mereka, lihat, Paulus diakui dalam tafsir Ibnu Katsir. Disebut Bulus, ada Paulus, disebut juga dalam tafsir Al-Baghawi, disebut dalam tafsir Khazin, dalam tafsir Syaukani, dalam tafsir banyak, bahwasanya Islam mengakui tentang kerasulan Paulus, bahwasanya Paulus diutus oleh Nabi Isa alaihissalam, ya. Namun kita bilang pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ini. Nanti kita jelaskan insyaallah taala. Ini pendapat yang kuat, ya. Ini yang lebih kuat. Kenapa? Nanti jelaskan. Ini yang lebih kuat. Berdasarkan konteks ayat. Pertama, kita bilang adapun yang ini, kalau kita lihat, ya, semua bermuara kepada Syuaib al-Jabai, ya. Syuaib al-Jabai, ya. Bukan Qatadah, mohon maaf, ya. Pendapat Syuaib al-Jabai, ya. Syuaib al-Jabai namanya Syuaib bin al-Aswad al-Jabai. Kalau kita baca biografinya, sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, kemudian diikuti oleh Ibnu Hajar dalam Lisanul Mizan, bahwasanya Syuaib al-Jabai ini dia adalah ikhbari matruk. Secara apa namanya? Secara predikatnya dalam ilmu hadis dia adalah matruk, ditinggalkan. Bahkan Az-Zahabi menyebutkan riwayat yang dia sebutkan aneh. Matruk itu hampir mendekati kadzab, ya. Ditinggalkan karena apa namanya? Ditinggal oleh para ahli hadisnya sangat dhaif jiddan. Sangat lemah, ya.
Ya, apalagi disebutkan di antara biografinya kana yaqra'ul kutub. Dalam biografinya disebutkan dia membaca buku-buku Israiliyat, buku-buku yang disebutkan kepada ahlul kitab. Sehingga bisa jadi dia mengambil tafsiran dari ahlul kitab. Di antara riwayat aneh yang disebutkan ada di dalam Mizanul Mizanul I'tidal, kalau tidak salah tadi saya baca. Bagaimana disebutkan riwayat dari Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya Nabi Nuh, tentunya Israiliyat, disebutkan Nabi Nuh ketika kapalnya bersandar 6 bulan, kemudian setelah itu kapal Nabi Nuh mengajak Nabi Nuh untuk tawaf di Ka'bah. Kapalnya ngajak Nabi Nuh, kapalnya tawaf di Ka'bah dan macam-macam lah aneh-aneh ya. Nanti mungkin kalau ada waktu saya bacakan. Tapi intinya sehingga mereka menghukumi dia adalah rawi yang matruk yang tinggal. Ini bukan pendapat Nabi tentunya. Ini tafsir bukan dari para sahabat. Dan ini seorang tabi'in yang status kredibilitasnya dalam ilmu hadis dia matrukul hadis, ditinggalkan. Dia tinggalkan dan kemungkinan besar dia ngambil dari Israiliyat ya. Adapun pendalilan kaum Nasrani dengan kisah ini, penyebutan Paulus, kita sebutkan ternyata dalam perjanjian baru disebutkan ya. Saya perjanjian baru karena mereka berusaha melegalkan. Pertama kita kali ini bukan perkataan Nabi SAW. Ini bukan perkataan sahabat. Ini seorang tabi namanya Syu'aib bin Aswad al-Jabai al-Yamani al-Janadi dan dia adalah seorang yang matruk. Ya. Kemudian tidak cocok dengan kisah ini. Kalau kisah ini kan dua rasul datang, kemudian datang rasul ketiga, kemudian ketiga-tiganya didustakan, kemudian datang seorang lelaki yang memberi peringatan kepada kaumnya, ternyata mereka tidak iman, kemudian Allah hancurkan mereka. Kalau Antiokhia tidak dihancurkan, dan kita bisa lihat dalam Perjanjian Baru, kisah para rasul yang bagian 11 tentang kisah Antiokhia ya. Antiokhia ya. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Jadi yang datang ke Antiokhia cuma 2 orang, Barnabas dan Saulus. Barnabas pertama datang, kemudian setelah itu Barnabas minta bantuan Saulus, itu Saulus maksudnya Paulus. Sehingga 2 orang inilah yang berdakwah di Antiokhia dan mereka beriman kepada Barnabas dan Antiokhia. Sehingga mereka disebut dengan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut dengan Kristen. Ya, disebut dengan Kristen. Jadi kalau kita baca saya baca kisah para rasul nomor 11 ya. Ayat 19 sampai ayat 20 sampai ayat 30. Dari ayat 19 sampai 30 bercerita tentang kisah perjalanan murid-murid Nabi Isa itu Barnabas, muridnya Nabi Isa alaihissalam yang berdakwah di Antiokhia, kemudian dia minta Paulus membantunya. Paulus bukan muridnya Nabi Isa. Kemudian ternyata mereka berdakwah di Antiokhia, kemudian mereka beriman. Jadilah mereka Kristen warga negara Antiokhia. Ini tidak cocok dengan kisah dalam surat Yasin. Kenapa? Karena dalam surat Yasin ini mereka ini kafir dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula yang datang dalam berita Antiokhia cuma 2 orang, Paulus dan Barnabas. Adapun lain juga dengan perkataan Syu'aib al-Jabai, Yohanes dan Simon ditambah dengan Paulus, ini semua tidak pas. Bukan 3 rasul, itu yang dalam perjanjian baru cuma 2 rasul. Adapun Allah menyebutkan 3 rasul. Dan yang benar bahwasanya rasul di sini bukan utusan Nabi Isa, dan ini dirajihkan oleh para ulama ya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Jawab as-Sahih liman badala Dinal Masih ya, jilid kedua dia sebutkan tentang hal ini, bagaimana bahwasanya yang dimaksud adalah bukan rasul-rasul Nabi Isa tapi rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas, idz ja'ahal mursalun, ketika datang para rasul. Idz arsalna ilaihim, kami utus, Allah langsung yang mengutus, bukan Nabi Isa. Fakadzabuhum fa'azzazna bi tsalits, lantas kami kuatkan dengan yang ketiga ya. Faqalu inna ilaikum mursalun, mereka berkata kamilah diutus oleh Allah kepada kalian. Kemudian kita lanjutkan, apa kata mereka? Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Ketika mereka mengatakan kami diutus oleh Allah, lantas penduduk negeri tersebut mengatakan, kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami ya. Dan ini hanya ungkapan untuk para rasul. Kalau utusan ya orang ngerti, ya sahabat ya. Kalau utusan Nabi Isa sahabat ya tidak perlu diingkari, memang harus manusia. Tetapi terjadi kenapa pengingkaran, mereka mengatakan kalian tidak pantas jadi rasul karena kalian manusia seperti kami. Artinya apa? Kalian tidak pantas menjadi utusan Allah. Ataupun kalau utusan Nabi ya tidak ada yang mengingkari, manusia wajar saja. Saya ulangi sisi pendalilannya. Jadi penduduk negeri tersebut berkata apa? Ketika mereka mengingkari para rasul, mereka berkata, ma antum illa basyarum mithluna. Kalian adalah manusia seperti kami, ngapain kami beriman? Ini perkataan ini tidak ditujukan kecuali untuk mengingkari rasul yang diutus oleh Tuhan, bukan rasul diutus oleh utusan nabi yang lain ya. Jadi sehingga ini menunjukkan bahwasanya yang diutus oleh Allah bukan, ayat ini maksudnya berkaitan dengan utusan Allah, bukan utusannya Nabi Isa. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in.
Dan mereka berkata, tidak ada Ar-Rahman menurunkan sesuatu pun. In antum illa takdzibun. Ini juga dalil bahwasanya ashabul qaryah ini beriman kepada Allah, hanya saja mereka tidak beriman kepada kerasulan. Allah tidak pernah mengutus wahyu, memberikan wahyu kepada kalian. Ya, Ar-Rahman ada, tapi Allah tidak pernah memberikan wahyu kepada. In antum illa takdzibun, kalian hanya pendusta. Qalu rabbuna ya'lamu, mereka didustakan tiga orang ini. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka bertiga berkata, Rabb kami tahu, meskipun kalian dustakan kami, sesungguhnya kami benar-benar diutus kepada kalian. Ya, meskipun kalian dustakan kami. Wa ma 'alaina illal balagul mubin, kami tidak menyampaikan kepada kecuali hanyalah kewajiban kami adalah menyampaikan dengan penjelasan. Ya. Kemudian mereka berkilah, mereka berkata, qalu inna tatayyarna bikum. Kami menganggap kedatangan kalian buat kami sial. Ya. La illam tantahu, bahkan mereka mengancam, la illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian tidak berhenti maka kami akan rajam kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kami akan berikan kalian azab yang pedih. Ya, dan ini kata para ulama urutannya, maksudnya kami azab kalian, kemudian kami rajam kalian. Sekarang setelah rajam selesai. Ya, ini karena Allah menggunakan waw tidak menunjukkan tertib, atau waw berarti au. Ya, kami kalau tidak kami rajam kalian, atau kami akan siksa kalian dengan siksaan yang pedih. Pokoknya kalian harus berhenti dari dakwah kalian. Mereka terganggu dengan dakwah tersebut dan mereka mengatakan sejak kalian datang kami merasa sial. Kami merasa sial ya. Ya mungkin mereka tidak memenuhi dakwah para rasul tersebut, akhirnya Allah memberikan mereka hukuman-hukuman sakit atau yang lainnya atau bencana sehingga kalian bikin kesialan. Ini dikatakan oleh para umat-umat yang lain ya, seperti perkataan kaum Nabi Musa, inna tatayyarna bikum wa ma'akum, ya kami merasa sial dengan kehadiran kalian wahai Musa. Berkata kaum Saleh kepada Nabi Saleh, kalian juga wahai Saleh kalian mendatangkan kesialan bagi kami. Sama mereka ashabul qaryah juga mengatakan wahai para rasul tiga orang kalian bikin sial kami. Gara-gara kalian datang, akhirnya kami sekarang dapat bencana dan bencana dan bencana. Kalian berhenti dakwah. Kalau enggak berhenti, kami akan rajam atau kami akan siksa kalian dengan siksaan yang pedih. Kata para Rasul, qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian bersama kalian. Artinya malah kalian yang melakukan, bukan kami. Kalau kalian membenarkan kami, kalian tidak akan diberi hukuman oleh Allah. Jadi kesialan kembali kepada kalian sendiri. Ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpa keburukan kepadamu dari dirimu sendiri, bukan dari kami. Ya. Fa in dzukirtum bal antum kaum musrifun, apakah ketika kalian diingatkan oleh kami, kalian mengancam kami? Ya, bal antum kaum musrifun, sungguhnya kalian sungguh-sungguh adalah kaum yang melampaui batas. Kemudian Allah mengatakan wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'akum, datang seorang dari jauh yang memberi peringatan kepada mereka. Yang orang ketiga ini juga tidak disebutkan kisahnya dalam perjanjian baru, sehingga maksud saya yang benar kisah ini tidak ada kaitannya dengan murid-murid Nabi Isa alaihissalam. Tapi ini adalah para rasul, tiga orang yang Allah sebutkan tentang suatu negeri, entah negeri itu negeri apa. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan tentang kisah lelaki yang datang beri nasihat. Siapakah dia dan bagi apa yang dia lakukan? Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wallahu taala bisawab. Demikian para pemirsa Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.